Dan kita akan lanjutkan wawancara khusus kami dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 yang juga merupakan guru bangsa Bapak Yusuf Kala. Pak JK, sejumlah elit, pemimpin, anggota DPR sudah memberikan video permintaan maafnya kepada masyarakat. Tapi ini tidak cukup ternyata untuk meredam aksi-aksi yang ada. Bagaimana tanggapan Pak JK? Ya tentu permintaan maaf itu bagus dan juga patut memang orang yang telah merusak citra juga mencederai masyarakat tentu harus minta maaf. Tapi bukan hanya maaf, selanjutnya gimana? Itu yang tentu diharapkan masyarakat. Bagaimana di samping masyarakat kita minta tertib, pejabat juga harus tertib. Korupsi yang di mana-mana terjadi, hampir semua instansi terjadi, sehingga ini harus dibuktikan dan juga dengan tindakan tegas. Saya yakin itu berkali-kali Presiden menyerukan itu. Tentu itu niat Presiden bagus seperti itu. Nah, tapi harus dibuktikan supaya masyarakat ini paham bahwa keberatan masyarakat, protes masyarakat hal itu dipenuhi. Karena ini apabila masyarakat emosi, maka tindakan tegas yang membuktikan bahwa seruan atau protes masyarakat itu dipenuhi, baru bisa menenangkan masyarakat. Kalau hanya kita menjanjikan saja minta maaf, kelihatannya masyarakat tidak puas dengan itu. Harus dipenuhi seperti itu. Pengalaman kita semua dalam konflik-konflik masyarakat ini timbul karena ketidakadilan, timbul karena ketimpangan. Jadi angka berikutnya ini negeri masih panjang. Ketimpangan masyarakat harus segera kita atasi dengan memberikan kesempatan luas masyarakat itu berusaha mendapat pekerjaan, mendapat layanan masyarakat yang penuh. Kemudian juga tentu keadilannya, karena keadilan sosialnya, keadilan kesempatan untuk maju, itu semua harus menjadi kenyataan. Karena ini terjadi seperti itu. Apa yang terjadi 98 juga ketimpangan. Ketimpangan sosial dan juga masyarakat sulit. Karena ini harus menjadi perhatian kita semua dan harus tindakannya harus jelas. Harus jelas dan harus menjadi bahagian dari program pemerintah yang terjadi seperti itu. Nah, di samping itu juga tindakan seperti menaikkan pajak masyarakat. Kalau menaikkan pajak para pengusaha mungkin dapat dipahami, tapi kalau masyarakat PBB kan masyarakat itu juga dari beberapa daerah berlebihan. Gitu. Nanti walaupun sudah berhenti dipahami, dimengerti masyarakat sendiri berhenti menjadi bahagian daripada peringatan yang sudah dilaksanakan. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah menempati beberapa hal. Nah, ini semuanya, tapi asal jangan tindakan-tindakan itu muncul lagi dan masyarakat diyakinkan bahwa itu akan betul-betul dipenuhi. Berarti masyarakat sudah tidak percaya hanya dengan kata-kata dan janji saja ya Pak JK, harus dengan tindakan yang nyata, yang konkret. Iya, karena itulah maka permintaan maaf itu penting, tapi itu harus dibuktikan bahwa tidak terjadi lagi. Atau mungkin para pejabat ini harus mengevaluasi gaya komunikasi mereka ke masyarakat, karena kan ini banyak yang blunder, banyak yang menggunakan diksi-diksi yang menyakitkan. Ya tentu komunikasi penting, tapi bukan hanya komunikasi, tindakan tidak merugikan bangsa, tidak merugikan negara, tidak korup. Ini kan semua menjadi itu penegakan hukum yang baik. Ya itu lembaga hukum kita memang harus reformasi dengan jelas. Reformasi gitu. hukum. Oh iya, seperti itu. Kita berarti tidak hanya aparat kepolisian ya? Bukan hanya seluruhnya hukum. Polisi, kejaksaan, pengadilan. Itu semua harus berjanji kepada keadilan. Kalau ada orang bersalah. Dan Pak Presiden kan sudah mengambil tindakan seperti memberikan amnesti kepada pihak yang diadili secara tidak adil, gitu kan. Nah, itu kan harus menjadi pelajaran semua seperti itu. Nah, tapi masyarakat juga harus menyadari bahwa apabila negara ini rusak, sulit,
akan berakibat juga ke masyarakat kembali. Seperti yang terjadi pada keributan atau keprihatinan sebelumnya. Nah, ini memang harus dibuktikan dalam waktu dekat. Semua tindakan pemerintah, pejabat-pejabat yang harus bersifat sopan, semua harus ini peringatan keras kepada semua pihak. Keras kepada kita semua juga. Iya. Pak JK kan dikenal sebagai tokoh perdamaian. Pak JK pernah mendamaikan kasus Poso, kemudian Aceh. Kalau di negeri kita sendiri yang mengarah pada polarisasi negeri sendiri ini, apa yang harus dilakukan Pak JK? Apa resep damainya, Pak? Resep damainya itu ya seperti itu, mengambil tindakan yang tegas kepada yang bersalah, kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat itu dengan baik dan melaksanakan aspirasi itu. Ya, di mana-mana perdamaian itu dan terjadi salah pengertian juga. Di dulu di Poso, Ambon itu kan salah pengertian tentang agama, tentang apa itu situasi politik di sana. Ini kan masalah gabungan. Ini apa terjadi yang selalu saya peringatkan. Kalau terjadi krisis politik dan krisis ekonomi secara bersamaan, ini akan timbul masalah besar. Ini terjadi sekarang. Jadi politik harus diperbaiki, ekonomi juga harus diperbaiki. Karena kalau tidak timbul lagi. Jadi ini memang tindakan yang peringatan yang keras kepada kita semua, pada termasuk saya untuk bertindak. Pada pengusaha juga, Pak Presiden sudah selalu memperingatkan tentang keserakakan daripada banyak pihak pengusaha harus mengoreksi diri. Buruh juga minta gaji yang pantas. Itu harus menjadi peringatan kita semua. Peringatan semua untuk dilaksanakan secara baik. Bukan hanya kita evaluasi, kita hanya menyajikan, bukan hanya minta maaf, tapi suatu tindakan yang jelas dan diketahui semua orang secara transparan. Ini menjadi bahagian daripada demokrasi yang kita anut itu meminta harapan transparansi, keberpihakan kepada yang lemah, juga tingkat keadilan, tingkat ketimpangan yang harus diperbaiki. Ini semua gampang diucapkan memang, tapi harus kita laksanakan dengan baik. Pak JK, Anda juga adalah Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Mungkin ada seruan melalui DMI seluruh Indonesia agar tercipta suasana yang lebih sejuk di tengah kondisi yang panas ini, Pak JK. Kita sudah menginstruksikan. Nah, sekarang lagi saya ingin tegaskan kepada teman-teman pengurus masjid dimanapun berada di Indonesia ini untuk menyuarakan keadilan, menyuarakan kedamaian. Masjid harus tempat di mana masyarakat berlindung untuk mencapai suatu kehidupan yang baik, kedamaian bernegara, kedamaian bermasyarakat, dan juga tindakan anarkis harus diajarkan yang jangan terjadi pada masyarakat. Karena itu masjid kan mempunyai 800.000, semua mempunyai speaker yang baik dan semua ada jamaah yang peringatan kepada masyarakat sekitarnya akan bertindak kedamaian. Tapi bukan hanya kedamaian, tak menimbulkan kehidupan ekonomi masyarakat, sosial masyarakat yang baik. Dan samping itu mengajarkan ibadah yang baik. Karena kalau masyarakat itu melaksanakan ibadah yang baik, pekerjaan yang baik, kedamaian, maka itu negeri ini akan maju. Jadi dari sekarang juga kita sudah mengirim surat pada seluruh pengurus masjid untuk menyerukan kedamaian agar semua dapat dilaksanakan dalam hari-hari yang sulit ini. Sekarang pesan seorang tokoh bangsa, Pak Yusuf Kala, kepada masyarakat, bisa menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, tetapi harus bisa menahan diri dan tidak kebablasan. Ya tentu pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk melaksanakan kedamaian itu. Masyarakat harus dimajukan, masyarakat harus bekerja dengan baik. Tapi ini kan dengan situasi ini memang tindakan keadilan dan juga tegas pemerintah harus menjadi bahagian daripada keputusan yang diharapkan masyarakat. Tapi masyarakat juga harus memenuhi hak kedamaian itu dengan baik, karena apabila terjadi suatu anarki di masyarakat merugikan semua pihak, termasuk masyarakat di bawah juga. Itu semua makanya sadari seperti itu. Negeri-negeri kita, negeri bersama.
Tapi kepada juga pejabat jangan ataupun DPR harus menghayati itu bahwa legislatif dipilih oleh masyarakat juga harus memenuhi aspirasi masyarakat. Juga seperti itu. Pak JK, sedikit saja, mungkin dalam satu kalimat, kalau Pak JK diberi kewenangan untuk mengatasi kondisi saat ini, apa yang Pak JK lakukan? Saya kira kewenangan itu tetap pemerintah. Baik. Saya tidak berpotensi untuk mempunyai kewenangan, tidak. Kalau zaman dulu di pemerintahan ya saya jalankan kewenangan itu dengan baik. Tapi sekarang kan sebagai bagian dari masyarakat, kita hanya mengharapkan tindakan yang tegas, jelas, dan adil dari pemerintah. Bagi menghimbau saja kepada masyarakat ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla atas waktunya. Mudah-mudahan petuah, wejangan, ilmu yang diberikan Pak JK ini bisa membawa kesejukan dan kedamaian, membawa persatuan dan kondusivitas kembali di negeri kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kalla. Dan kita akan kembalikan Apa Kabar Indonesia Pagi ke rekan-rekan yang ada di studio, Filipus dan juga Maria Asgaf.